Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 4, Sehat itu penting, subtema 3, Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, dan kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Udin pandai membuat cerita bergambar atau komik. Kepandaian Udin membuat cerita bergambar karena gemar membaca. Saat liburan sekolah, Udin menggunakan waktunya untuk membuat cerita bergambar. Baiklah anak-anak kelas 5, masih ingatkah kalian langkah-langkah yang harus disiapkan dalam membuat gambar cerita? Untuk mengingatnya kembali, mari kita perhatikan persiapan Udin dalam membuat gambar cerita. Pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Udin akan menggambar cerita si pitung. Kedua, Udin mempelajari cerita si pitung. 3. Udin mempelajari karakter tokoh dalam cerita. 4. Udin mempelajari alur cerita sederhana tentang si pitung. Dan yang kelima, selanjutnya Udin mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Sebelum menggambar, Udin menyiapkan berbagai hal yang akan dibutuhkan. Pertama, alat dan bahan untuk membuat gambar cerita. 2. Membuat sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Ketiga, menyempurnakan sketsa gambar cerita berdasarkan tema atau cerita yang telah ditentukan. Baiklah anak-anak kelas 5, berikut ini hasil gambar cerita yang dibuat oleh Udin. Udin telah selesai membuat gambar cerita tentang si pitung. Udin ingin memiliki kemampuan silat seperti si pitung. Silat merupakan salah satu bentuk seni bela diri. Udin ingin berlatih bela diri agar badannya menjadi sehat dan semua organ tubuhnya kuat. Baiklah anak-anak kelas 5, ada 3 manfaat memiliki kemampuan bela diri. Yang pertama, manfaat fisik. Bela diri sangat bermanfaat bagi fisikmu. Contohnya, terbentuk koordinasi otot-otot tubuh, terbentuk postur tubuh yang seimbang yang sangat penting untuk mengurangi risiko timbulnya penyakit, serta menciptakan stamina dan ketahanan tubuh. Terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh sangat mendukung kelancaran proses peredaran darah pada tubuh. Mengapa demikian? Untuk mengetahuinya, perhatikan penjelasan berikut ini. Pada dasarnya, peredaran darah ke seluruh tubuh ditimbulkan oleh kontraksi gerakan otot jantung. Otot jantung memiliki karakteristik yang berbeda dengan jenis otot lainnya. Antara lain memiliki percabangan yang membuat banyak hubungan antar jaringan otot lainnya. Jadi, peran jantung sebagai pemompa darah sangat dipengaruhi oleh terbentuknya koordinasi otot-otot tubuh, terutama otot jantung. Untuk itu, kamu hendaknya pandai menjaga kesehatan organ peredaran darah seperti jantung. Caranya dengan berolahraga seperti ikut bela diri dan senam. Jika kalian tidak peduli terhadap kesehatan diri, maka dikhawatirkan akan timbul penyakit yang mengganggu organ peredaran darah pada tubuhmu. Banyak penyakit yang bisa menimbulkan gangguan pada organ peredaran darah, misalnya serangan jantung dan stroke. Serangan jantung terjadi saat rusaknya otot jantung akibat kurangnya pasokan darah karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak. Stroke adalah gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah otak. Manfaat yang kedua adalah manfaat emosional. Selain bermanfaat bagi fisikmu, bela diri juga bermanfaat untuk mengendalikan emosimu. Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan cara menghindari dan menghadapi lawan secara efektif dan efisien. Dengan kemampuan tersebut, kamu bisa membela diri dengan melumpuhkan penyerang sementara dan menghindari konflik berkepanjangan. Seni bela diri tidak mengajarkan kamu untuk menyerang musuh tanpa ampun. Ketiga, manfaat sosial.
Dalam seni bela diri, kamu akan diajarkan bahwa saat dalam posisi lemah, kamu harus bisa membela diri. Sedangkan saat dalam posisi kuat, kamu harus bisa menjadi pelindung bagi yang lemah. Dalam seni bela diri juga diajarkan sistem kerjasama tim dengan cara latihan bersama. Tujuan bela diri bukan untuk mencederai lawan, melainkan hanya melumpuhkan serangannya dan menyadarkannya. Baiklah anak-anak kelas 5, selain itu kamu juga diajarkan untuk memiliki rasa hormat, tidak hanya kepada guru dan teman seperguruan, tetapi juga kepada lawan. Menghormati teman, guru, dan orang lain termasuk lawan merupakan kewajiban setiap orang. Saling menghormati merupakan sikap terpuji yang harus selalu kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti pantun berikut ini. Dari seram ke pulau buru, dalam kota beli papaya. Anak baik menghormati guru, berbakti jua kepada orang tua. Hikmah pantun tersebut bahwa sebagai pelajar kita harus menghormati guru. Guru merupakan orang tua kita selama di sekolah. Kita juga harus menghormati orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua. Dengan demikian, kita akan disayangi orang-orang di sekitar kita. Berdasarkan isinya, pantun tersebut berjenis pantun nasihat. Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa di wilayah Jawa Tengah. Siti merasa iba kepada korban banjir tersebut. Banjir pasti akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti bertanya kepada ayahnya tentang penyebab bencana banjir di daerah itu. Ayah pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir. Baiklah anak-anak kelas 5, perhatikan kedua gambar tersebut. Kedua gambar tersebut merupakan faktor penyebab terjadinya banjir. Gambar pertama, penebangan hutan. Akibat penebangan pohon di hutan, maka air hujan tidak dapat diserap tanah dengan baik sehingga air akan meluap menyebabkan banjir. Gambar kedua, membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai, maka aliran air dapat tersumbat sehingga dapat menyebabkan banjir. Baiklah anak-anak kelas 5, menjaga lingkungan masyarakat menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Warga masyarakat tidak sadar dengan tanggung jawabnya menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Banyak bentuk tanggung jawab warga masyarakat, misalnya menjaga kebersihan, keamanan, dan ketenangan lingkungan masyarakat. Lalu bagaimanakah akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan warga masyarakat? Pertama, jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan, lingkungan menjadi kotor dan tidak sehat, sehingga warga dapat terjangkit berbagai penyakit. Jika warga tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kegiatan siskamling, lingkungan menjadi tidak aman, sehingga keamanan warga terganggu. Jika warga tidak menjaga ketenangan, lingkungan menjadi tidak damai, sehingga warga tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Baiklah anak-anak kelas 5, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab dalam lingkungannya. Pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun seperti berikut. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Minta uang langsung diberi, beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Amanat pantun tersebut adalah ajakan untuk memiliki sikap tanggung jawab, karena bertanggung jawab merupakan sebuah kewajiban. Dengan bertanggung jawab, membuat hati berseri dan semua senang. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia di pembelajaran 5 dan 6. Bapak harap penjelasan Bapak pada pagi hari ini dapat membuat kalian mengerti. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.